Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movie Laden. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali pemirsa untuk kita bahas bersama pada konten kali ini ya. Yang mana kita ketahui bersama bahwa Bang Henry Satrio atau yang kita sapa atau yang kerap ya kita sapa Bang Hensat. Nah, Bang Hensat itu kan di dalam beberapa podcastnya kan tak jarang loh selalu merendahkan Pak Jokowi ya kan, tak jarang bahkan selalu meremehkan Pak Jokowi. Bahkan Bang Hensat itu selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa ngapa-ngapain kecuali cuma hanya bisanya pencitraan. Selalu loh Bang Hensat mengatakan seperti ini. Nah, tetapi berbeda dengan Bang Hensat yang sekarang di acara podcastnya bersama Metro TV, mirsa, Bang Hensat ini sudah mulai nampak ya terbuka bahwa Pak Jokowi itu di mata Bang Hensat sekarang itu berbeda dengan Bang Hensat yang pernah pikirkan sebelum-sebelumnya terkait dengan Pak Jokowi. Bang Hensat di acara Metro TV hari ini pemirsa itu sudah mulai mengakui tentang kehebatan Pak Jokowi yang sebelumnya itu tidak pernah terfikirkan bagi Bang Hensat. Gitu ya. Sebetulnya Pak Jokowi itu pernah memberikan kritik tajam tuh kepada Indonesia tentang sistem kepartaian maupun tentang kepemimpinan Pak Prabowo. Tapi kan gayanya Pak Jokowi kan begitu ya, santai, bercanda. Jadi orang ketawa ngedengerinnya. Yang mana tuh kritiknya? Yang pertama tentang dia akan membentuk partai Super TBK. Sebelumnya dia mengatakan dia ini partai perseorangan. Partai Super TBK itu adalah kritik tegas dari Pak Jokowi tentang sistem kepartaian Indonesia. Kalau dilihat lagi dia bicara tuh sistem super terbuka ini, partai terbuka ini dia lebih mengutamakan anggota untuk bersuara. Sementara yang sekarang ini kan memang elit. Kalau elitnya mau Pak Prabowo dicalonin lagi jadi presiden ya, maka itu diputuskan. Kalau elitnya mengatakan sekarang bukan rapim deh, bukan raker, tapi langsung KLB, ya udah, gitu ya. Jadi si akar rumput, simpatisan itu sama sekali tidak dilibatkan. Nah, Pak Jokowi menyuarakan itu, saya mau membuat partai super terbuka. Tapi karena Pak Jokowi yang ngomong, tepuk tangan semua gitu. Atau dianggapnya, oh ini pasti buat PDI nih, padahal nggak juga. Karena hampir semua partai politik kan elit yang mengontrol. Nah, kemudian kritikan tajam yang kedua adalah pada saat dia mengatakan bahwa tidak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Itu saya nonton tuh sambil makan mie instan tuh kan nontonnya. Itu langsung kaget juga saya. Tapi kan pada ketawa tuh waktu itu. Karena kalau dia sampai bilang tidak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo, itu kan ada jenis pemimpin tertentu tuh yang gak berani dikritik dalam dunia demokrasi kan. Dia perkuat lagi, Pak Prabowo adalah pemimpin terkuat di dunia. Dalam demokrasi juga tidak ada pemimpin terkuat. Jadi itu dua kritikan yang luar biasa. Apakah kemudian ada hubungannya dengan Indonesia Gelap? Karena setelah selesai HUT, kemudian mahasiswa turun ke jalan. Kalau menurut saya sih nggak ada hubungannya juga. Walaupun kemudian itu bisa saja menjadi trigger. Tapi kan antara mahasiswa dengan Pak Jokowi ini hubungannya jauh lah. Gitu ya. Oke. Sebelum ke mahasiswa nih Mas Hensat, aku masih memaknai itu yang kamu bilang Pak Jokowi itu sebetulnya sedang mengkritik Pak Prabowo. Dalam komunikasi politik yang Mas Hensat baca justru itu adalah mengkritik ya, bukannya sedang memuji Pak Prabowo. Kalau yang lain kan tepuk tangan seolah-olah Pak Jokowi sedang mengagung-agungkan dan memuji Pak Prabowo sebagai pemimpin kuat, pemimpin yang orang nggak beranilah mengkritik Pak Prabowo. Tapi sebetulnya Mas Hensat dalam komunikasi politik apakah melihatnya itu justru sedang mengkritik? Sedang mengkritik karena dia tambahkan kalau ada apa-apa yang disalahin Jokowi. Gitu. Jadi ini orang komunikasi politiknya canggih emang. Saya sering menyebut Pak Jokowi ini the god of pencitraan ya. Ternyata komunikasi politiknya juga luar biasa. Bayangkan juga ya, dia bisa mendapatkan panggung di rumah orang lain gitu ya. Dan pada saat di luar panggung ada hashtag Adili Jokowi yang menggema kemana-mana. Terus tiba-tiba presidennya bilang kita menang karena bantuan presiden ke-7 gitu. Walaupun ini gampang sekali lah. Saya pernah diwawancara beberapa teman wartawan juga saya jawab gitu, nggak mungkin Adili Jokowi itu kejadian di eranya Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bikin sejarah. Belum pernah ada di Indonesia presiden baru dengan presiden sebelumnya itu komunikasinya bagus. Biasanya mereka tuh nggak berkomunikasi lah. Nah ini mereka berdua berkomunikasi terus-terusan. Berbagi anak buah lagi. Ya, dari mulai Mayor Teddy sampai kemudian menteri-menteri di bawahnya. Jadi akan sulit sekali. Nah pada saat Pak Jokowi menyampaikan itu, yang secara tidak sadar sebetulnya adalah kritikan, kan
orang-orang akhirnya mengerti ada yang tough nih atau tantangan besar nih buat demokrasi kita. Apalagi ya itu kan mulai ada hashtag yang berpengaruh di luar arena HUT Gerindra kemarin. Iya, ada Indonesia gelap, kabur aja dulu. Tapi lagi-lagi ya, sebelum kita membahas gerakan mahasiswa lebih jauh, Mas Hensat. Jadi sebetulnya orang kan banyak yang memprediksi bahwa setelah beberapa saat lah Pak Prabowo menjadi presiden, maka masa honeymoon antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu akan lewat. Tapi yang kita lihat lewat 100 hari ini masih seperti mesra. Tapi di sisi lain, Mas Hensat juga membaca ada kritikan juga yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ada dua nih alasannya kenapa Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus tetap bermesraan dengan Pak Jokowi. Yang pertama adalah urusan strategis dengan China. Kita baru saja masuk BRICS dan sangat mungkin kita belum diterima oleh Trump, gitu ya. Dan sudah jadi rahasia umum, orang yang paling bisa bicara dengan Cina itu adalah Pak Jokowi. Kemudian kecintaan grassroots kepada Jokowi itu luar biasa. Saya ada program baru namanya Jangkrik Bos ala Hensa itu. Kita bicara dengan orang-orang yang ada di jalan, tukang bajai, tukang sol sepatu, penjaga rel kereta dan lain-lain, tukang jamu. Itu kalau ditanya kalau ketemu Pak Prabowo mau ngapain? Ada dua aja, mau minta duit, sama satu lagi berharap Pak Prabowo seperti Pak Jokowi. Kenapa? Kuat sekali di rakyat bawah itu bahwa Jokowi ini baik banget, bagi-bagi, memberikan mereka hal-hal yang mereka inginkan gitu. Nah, jadi kalau Pak Prabowo meninggalkan Jokowi dalam waktu dekat, dia juga akan kehilangan dukungan dari rakyat bawah dan seperti mempersilahkan Mas Gibran untuk terus naik. Zil, kan kalau kita ingat ya, setiap kali Pak Prabowo ke luar negeri, which is kalau 100 hari itu saya hitung ada 24 hari di luar negeri, Mas Gibran asik tuh, jalan-jalan aja. Dan dia menggunakan gestur Pak Jokowi yang selama ini digunakan. Nggak usah banyak omong, yang penting bagi. Belusukan, bagi. Nah, kalau Pak Prabowo melepaskan Jokowi sekarang-sekarang, ini masih terlalu dini buat dia. Masih sangat terlalu dini karena begitu canggihnya Jokowi 10 tahun itu bisa sangat terpatri di grassroots-nya Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa ini orang presiden yang luar biasa. Berbeda pandangannya dengan kelas menengah Indonesia yang mengeluarkan hashtag Adili Jokowi atau ada film Dirty Vote dan lain-lain. Tapi buat mereka Jokowi ya memberikan something ke mereka dan mereka berterima kasih sekali. Jadi menurut Pak Hensat memang Pak Prabowo pun harus menjagalah hubungan dia dengan Pak Jokowi. Betul. Karena memang ada motif kepentingan politik. Kepentingan politik dia. Betul. Jadi ya mau nggak mau dia begitu. Oke. Hidup Jokowi. Buat pada saat dia mengatakan hidup Jokowi, mungkin kelas menengah, loh kok gitu? Pada saat berterima kasih kepada Pak Jokowi, mungkin kelas menengah kan kok gitu sih? Kan ini eranya Anda sebagai presiden baru. Tapi kelas-kelas bawah menilainya, Pak Prabowo hebat ya. Dia berterima kasih sama Jokowi, menjaga Jokowi, dan pujian-pujian lainnya. Jadi dua-duanya ini manusia cerdas lah. Pemimpin politik yang memang luar biasa, bisa menggunakan situasi politik demi kepentingan politiknya dia juga. Kebayang Kak, kalau Bu Mega datang tuh. Hidup Jokowi apa hidup Mega tuh di situ? Ya bisa jadi hidup Jokowi, hidup Bu Mega kan. Pak Prabowo kan bilang tuh ya, kalau ada yang benci Bu Mega saya yang bela gitu kira-kira ya. Tapi Pak Jokowi dapat keris ya. Itu mungkin kalau Pak SBY sama Bu Mega datang dapat keris juga tuh. Tapi untungnya Pak JK sama Pak Tri Sutrisno nggak dapat keris ya. Wakil presiden nggak dapat. Kalau dapat Mas Gibran nanti minta tuh. Wah Pak, saya Pak keris Pak. Harus bagi-bagi. Oke. Dan partai persorangan Pak Jokowi ya. Dia kan kalau partai persorangan nggak punya gerbong kan. Ya jadi bebas aja kanan kiri tuh. Dia mau touring pakai motornya itu boleh, pakai Chef Arnold bikin nasi goreng boleh. Ini kan ada beban. Kalau Pak SBY, Bu Mega habis itu kan ngurus partai, dia apa yang mau diurusin? Jadi ya udah dia terserah dia aja. Dan luar biasanya penerimaan rakyat kelas bawah ke Jokowi itu tinggi sekali gitu. Ya, dan ke Jokowi itu tinggi sekali gitu. Ya, dan berkali-kali Pak Prabowo juga tampil untuk membela. Ya,
Pak Jokowi ya. Makanya keluar kata-kata tadi dasmu begitu kan. Kemudian berapa kali itu, kayaknya lebih dari sekali ya itu keluar di acara HUT Gerindra itu kata-kata. Jadi gini ya Sil ya. Saya perhatikan tuh gaya komunikasi Pak Prabowo ya. Once dia nyaman, maka dia merasa ya the stage is him gitu, panggungnya itu punya dia. Terus kemudian dia ngerasa di rumah sendiri. Jadi dia bebas ngomong apa aja. Betul. Kayak kita di rumah sendiri kan terserah kita aja mau ngomong apa gitu kan. Dia sedang tidak sadar bahwa yang pertama itu siaran langsung gitu ya. Kemudian yang kedua, dia juga nggak menyadari bahwa dia presiden gitu. Jadi ya udah, karena dia nyaman, lepas aja. Ya dia lepas aja, dia nyanyi gitu gaya-gayanya dia kan dari waktu kampanye. Terus sebelum-sebelumnya juga pada saat dia gagal 2014-2019 kan juga keluar aja, ada meja di depannya, dia gebrak aja itu meja. Karena dia nyaman. Nah kemarin itu memang Pak Prabowo nyaman sekali dengan situasi dan kondisi di ruangan itu. Kan semuanya temannya dia tuh. Nggak ada tiba-tiba orang yang nggak suka sama dia kan, tepuk tangan semua. Tapi di sebagian masyarakat apakah itu dilihat sebagai resistensi terhadap kritik misalnya? Enggak. Dilihat sebagai resistensi terhadap kritik misalnya? Enggak. Ada perbedaan yang signifikan di Indonesia antara kelas menengah dengan kelas yang non menengah yang di bawah gitu. Walaupun ada salah satu media mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini adalah pertumbuhan yang menyengsarakan karena semuanya diatur sama yang 1%. Tapi memang antara kelas menengah dan kelas bawah ini jauh. Persepsinya jauh. Kita bisa nih menganalisa apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Gestur apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo, gestur apa yang ditampilkan oleh Pak Jokowi. Tapi buat kelas menengah, buat kelas bawah di akar rumput, baiknya pemimpin kita itu tentang giving, ngasih, dan gak perlu ngomong. Gibran ngasih susu, ngasih buku, itu pasti akan lebih diapresiasi ketimbang Pak Prabowo yang membina hubungan internasional. Yakin saya. Apa yang dilakukan Gibran itu, itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Gibran perlu pidato? Enggak. Kasih aja, beres. Jadi balik lagi yang tadi, kalau kita menganalisa, masyarakat tuh cuma ngelihatnya Pak Prabowo tuh baik, kasih makan bergizi gratis, baik. Kesehatan check up gratis. Cek kesehatan gratis itu agak membingungkan sebetulnya buat mereka. Jadi ini saya ngobrol-ngobrol ya. Bertanya sih mereka, itu artinya kita dapat obat gratis juga nggak? Dapat loh. Cek itu cuma ya buat mereka mungkin nggak penting juga nih Sil ya. Ada bawa bapak kemana-mana mulung ngajak anaknya. Tujuannya tuh cuma dapat beras. Cuma dapat itu aja. Emang sempet mikirin cek kesehatan gratis. Nah ini bahasanya kalau cek kesehatan itu belum sampai. Tapi kalau makan bergizi gratisnya itu nyampe tuh ke masyarakat. Jadi memang pekerjaan rumah yang besar. Buat kita kalau menuju Indonesia Emas 2045 itu, kelas menengahnya harus digedein. Kalau kelas menengahnya nggak gede, ya tidak akan ada pemikiran kritis, tidak ada mimpi-mimpi yang jauh lebih baik, gitu, dan nggak ada kinerja-kinerja yang luar biasa. Tapi saya nggak tahu ya, apakah benar-benar elit-elit kita itu pengen kelas menengahnya nambah? Kan itu kan juga pertanyaan juga ya. Kalau ditanya sih, iya dong kita perlu kelas menengah nambah, kita pengen pinter-pinter makanya ada MBG gitu kan, gitulah kira-kira. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa pada konten kali ini ya, tulis di kolom komentar, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.